Nah, oke, jadi pembahasan kita untuk pertemuan kali ini adalah sistem komunikasi kelompok dan sistem komunikasi organisasi. Jadi sebenarnya bagaimana sih sistem komunikasi kelompok dan sistem komunikasi organisasi itu, dan apakah nanti kita akan melihat perbedaan dari keduanya, begitu ya. Oke, yang pertama itu kita masuk ke yang komunikasi kelompok dulu. Kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, mengenal satu sama lain, dan memandang mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut. Jadi kalau kita ngomongin tentang sistem komunikasi kelompok itu, kalau kita bilang seorang kelompok, pasti mereka itu bersama karena mereka memiliki tujuan, karena mereka saling berinteraksi, mengenal satu sama lain. Kemudian mereka menganggap satu sama lain bagian dari kelompoknya. Nah, seperti itu. Jadi itu yang dinamakan kelompok. Kemudian di sini dibagi menjadi memiliki dua tanda psikologis, yaitu yang pertama adalah tanda psikologis bahwa mereka itu kelompok adalah tiap anggota saling terkait, ada sense of belongingnya dan saling bergantung. Jadi kalau kita berada dalam sebuah kelompok, biasanya mereka itu saling terkait satu sama lain. Jadi karena mereka memiliki tujuan yang sama, jadi mereka tentunya memiliki keterkaitan juga gitu. Misalnya untuk mencapai tujuan dari kelompok itu, mereka harus ngapain aja gitu. Mereka harus melakukan aksi apa aja misalnya. Nah, itu kan berarti mereka saling terkait dan saling bergantung satu sama lain ya. Karena kan biasanya dalam satu kelompok itu mereka saling support, atau mungkin yang satu support keuangan, yang satu support ide, yang satu lagi support. Nah, itu kan bagian dari saling bergantung satu sama lain. Itu yang dinamakan dengan tanda psikologis dari sebuah kelompok. Jadi kalau Anda memiliki kelompok yang memang dari setiap anggota itu memiliki keterkaitan, jadi sama-sama saling terkait satu sama lain, visi yang sama, tujuan yang sama, kemudian cara pandang walaupun beda tapi ada beberapa hal cara pandang yang sama misalnya. Kemudian kadang saling bergantung satu sama lain, saling mengisi satu sama lain. Nah, itu bisa dikatakan sebagai kelompok gitu ya. Kemudian masuk ke berikutnya, komunikasi kelompok itu seperti apa? Jadi komunikasi kelompok itu menurut Michael Burgon mendefinisikan bahwa komunikasi kelompok sebagai interaksi secara tatap muka antar 3 orang atau lebih. Jadi kalau kelompok itu kan beda dengan organisasi yang lebih besar dibandingkan kelompok gitu ya. Jadi kalau kelompok itu bisa aja 3 orang atau lebih gitu kan, dengan tujuan yang telah diketahui seperti berbagi informasi, menjaga diri, pemecahan masalah. Anggota-anggotanya dapat mengingat karakteristik pribadi anggota-anggota yang lain secara tepat. Jadi kelompok itu dia biasanya saling memahami karena memang dalam lingkup yang tidak begitu besar dan begitu luas, sehingga mereka itu bisa kemudian mengingat karakteristik masing-masing begitu. Misalnya kelompok geng waktu SMA gitu kan. Jadi kan itu kelompok bermain kalian ketika sekolah dulu. Nah, itu kan kadang kita saling memahami karakteristik antara satu teman dengan teman yang lain dalam satu kelompok. Kemudian kadang juga ada masalah yang harus mereka menganggap bahwa ya itu masalah kita bareng, kita harus bisa bantu untuk mecahinnya. Nah, itu ada keterkaitan di situ juga. Kemudian saling menjaga juga antar kelompok. Kemudian berbagi banyak informasi. Nah, ini yang dinamakan komunikasi dalam sebuah kelompok. Gitu. Kemudian, nah ternyata kelompok itu tidak hanya misalnya teman pertemanan aja gitu, kelompok pertemanan tidak, tapi ternyata di sini ada beberapa klasifikasi dari sebuah kelompok. Yang pertama itu ada namanya kelompok primer dan kelompok sekunder yang dicetuskan oleh Charles Holton. Kemudian ada in group dan out group oleh Summer. Kemudian kelompok keanggotaan dan kelompok rujukan oleh Theodore Newcomb. Kemudian ada kelompok deskriptif, kelompok perspektif oleh John F. Cragan dan David. Nah, di sini akan dijelaskan satu-satu. Nah, kelompok primer dan kelompok sekunder itu bisa kita katakan bahwa kelompok primer itu kan biasanya kebutuhan yang utama gitu ya. Nah, dalam kelompok primer ini
adalah kelompok yang lebih akrab, lebih bersifatnya lebih personal, lebih menyentuh hati. Contohnya adalah keluarga, keluarga kita sendiri, sahabat, kemudian tetangga dekat kita. Nah, itu kan bagian-bagian dari kelompok primer kita yang lebih akrab, yang memang komunikasi yang dijalin pun pasti itu akan lebih secara personal gitu. Kemudian beda ketika kita masuk ke dalam lingkup kelompok sekunder. Kalau kelompok sekunder itu dia tidak begitu akrab seperti kelompok yang primer gitu ya. Yang agak emosional gitu enggak. Kalau yang kelompok sekunder menyentuh hati daripada kelompok primer itu tidak terlalu seperti itu gitu. Contohnya organisasi massa, fakultas, serikat buruh. Nah, itu contoh-contoh. Kalau di mahasiswa ya mungkin organisasi mahasiswa yang memang sedikit tidak lebih dekat dibandingkan kelompok primer kita, dibandingkan keluarga, sahabat-sahabat terdekat kita, atau mungkin orang-orang yang sudah kenal kita lama, sudah menjalin komunikasi dengan kita lama, beberapa teman misalnya kayak gitu. Nah, itu kan berbeda dengan kelompok organisasi yang kita naungi misalnya kayak gitu, yang kita bernaung di situ atau yang kita bergabung di situ, itu akan berbeda. Karena perbedaannya adalah dari sisi kualitas. Jadi kualitas dari secara kedekatannya itu berbeda. Keintiman personalnya juga pasti berbeda, aspek hubungan dan isinya itu, maksudnya hubungan yang terjalin itu kan pasti beda antara keluarga dengan kita, dengan teman-teman organisasi pasti juga akan berbeda gitu. Walaupun kadang kita menganggap bahwa teman-teman organisasi itu bagian dari keluarga kita, tapi kan tidak akan melebihi keluarga kita yang secara primer gitu. Kemudian ekspresif dan informal. Jadi kalau mungkin dengan sahabat kita, teman dekat kita, pasti lebih, kelompok pertemanan kita akan lebih secara informal, lebih ekspresif. Beda dengan kelompok-kelompok misalnya ikatan sarjana komunikasi atau lebih ke formal seperti itu. Jadi itu yang membedakan. Kemudian misalnya kalau dan itu pun nanti kalau ada perubahan pun pasti efeknya akan berbeda. Misalnya ketika kita dihianati oleh sahabat kita sendiri yang memang kita anggap sebagai seorang yang sangat dekat, jadi dia masuk dalam kelompok primer kita gitu, itu pasti akan berbeda ketika kita dihianati oleh ketua organisasi kita yang mungkin dia terindikasi korupsi misalnya. Itu pasti akan berbeda. Mungkin di sisi lain tidak akan tergantikan lah ya teman kita yang kemudian sudah kita anggap sebagai sahabat yang kemudian harus mengkhianati itu dengan misalnya ketua organisasi yang kemudian harus digantikan karena memang dia melakukan tindakan yang melanggar kode etiknya di organisasi itu. Nah, itu pasti akan efeknya atau dampaknya akan berbeda secara emosional, secara personal itu pasti akan berbeda. Nah, itu yang bisa kemudian membedakan antara kelompok primer dan kelompok sekunder tersebut. Begitu. Selanjutnya masuk ke in group dan out group. Kalau in group dan out group itu sebenarnya lebih mudah, karena kalau yang masuk ke in group itu pasti kelompok kita, sedangkan out group itu kelompok mereka. Jadi kalau kita menyebutnya ya bagian dari kelompok kita, itu berarti dia in group. Tapi kalau kelompok mereka atau kelompok di luar kita itu berarti out group. Misalnya ini lebih ke lokasi geografis, suku, bangsa, atau ideologi. Itu maksudnya gini, kalau misalnya kita sesama orang Indonesia dengan orang Malaysia, pasti kan kita in group orang Indonesia gitu. Nah, yang out group ya mereka orang Malaysia. Nah, kayak gitu, itu perbedaannya. Atau mungkin suku Batak, ya kita kan suku Batak gitu kan, beda dengan mereka suku Jawa, berarti itu dianggap sebagai out group gitu. Nah, itu yang kemudian membedakan gitu. Perasaan in group diungkapkan dengan kesetiaan, solidaritas, kesenangan, dan kerjasama. Nah, itu bisa diungkapkan di situ ketika kita menganggap bahwa kelompok ini adalah kelompok kita, berarti kan di situ ada kesetiaan terhadap bangsa dan negara, misalnya
solidaritas kita sebagai seorang warga negara Indonesia. Nah, pasti kan itu akan muncul di situ. Nah, itu yang kemudian membedakan. Kemudian berikutnya itu masuk ke kelompok keanggotaan dan kelompok rujukan. Jadi kalau kelompok keanggotaan itu kelompok yang anggota-anggotanya secara administratif dan fisik menjadi anggota kelompok tersebut. Di sini maksudnya adalah ini. Jadi kalau kalian mendaftarkan diri menjadi anggota kelompok yang secara administratif kalian mendaftar jadi anggota himpunan komunikasi Amikom, Himika, itu kan berarti secara administratif kalian terdaftar gitu, dan ada bukti keanggotaannya, atau Anda mendaftarkan sebagai anggota ISKI, Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia, nanti ketika sudah lulus menjadi sarjana komunikasi. Nah, itu kan secara license administratif ya, keanggotaannya tercatat di situ. Nah, itu bedanya dengan kelompok rujukan adalah kelompok yang digunakan sebagai alat ukur standar untuk menilai diri sendiri atau untuk membentuk sikap. Jadi kadang kita sebagai seorang sarjana komunikasi, ketika kita sudah lulus, saya akan menjadikan ISKI itu atau misalnya pedoman-pedoman yang ada dalam aturan di ISKI itu menjadi rujukan saya. Jadi kelompok tersebut kelompok rujukan saya ketika berarti ketika saya menjadi seorang sarjana komunikasi itu saya harus memiliki sikap seperti apa misalnya. Nah, itu yang dinamakan kelompok rujukan, atau mungkin kelompok-kelompok yang lain ketika Anda masuk ke dalam kelompok rujukan lain, misalnya ketika Anda pengen jadi seorang sineas atau filmmaker. Nah, kalian masuk ke dalam keanggotaan itu dan kemudian Anda menjadikan kelompok tersebut menjadi sebuah kelompok rujukan. Jadi kalau jadi seorang pembuat film yang keren itu seperti apa sih gitu. Nah, itu jadi rujukan saya karena saya menjadi seorang pembuat film yang keren, yang profesional gitu. Jadi itu adalah kelompok rujukan saya. Nah, itu yang membedakan. Jadi ada alat ukur atau standar untuk kemudian dimasukkan ke dalam diri kita, untuk menjadi tolak ukur kita, untuk membentuk sikap kita agar bisa ikut. Jadi itu lebih ke positif ya kalau misalnya kelompok rujukan itu apa yang menjadi, sehingga kalau yang negatif tuh saya pikir masa kelompok rujukan yang dia tidak memiliki sisi positif sama sekali, lah itu buat apa gitu. Itu kan tidak berdampak baik untuk diri kita sendiri gitu ya. Jadi lebih ke arahnya lebih ke positif gitu. Jadi itu penting kalau untuk diri kita ini ya, personal kita, kemudian untuk kita menjadikan kelompok-kelompok tertentu sebagai rujukan untuk membentuk sikap kita, itu penting juga. Kemudian kelompok rujukan memiliki dua fungsi, yaitu komparatif dan fungsi normatif. Jadi itu ya saling berkaitan lah. Ada komparasinya, ada fungsi saling melengkapi lah di situ ya. Normatif ya umum aja sih, misalnya kayak aturan-aturan yang ada di dalam kelompok itu yang kemudian kita masukkan dalam disiplin diri kita juga masuk ke situ gitu. Jadi kadang tuh ada yang teman saya misalnya, ada yang memang dia menjadikan kelompok pecinta alam itu sebagai salah satu rujukan jalan hidupnya misalnya. Nah, itu karena dia tergabung juga secara administratif masuk dalam keanggotaan kelompok tersebut, dan kemudian dia juga menjadikan kelompok tersebut sebagai rujukan dirinya gitu. Jadi misalnya kayak dia akan marah ketika ada beberapa yang dia lihat membuang sampah sembarangan, kemudian tidak mencintai alam, kemudian dia berlaku semena-mena dengan hewan misalnya. Itu kan jadi udah secara alam bawah sadar tuh udah masuk dalam dirinya gitu, karena udah menjadikan kelompok tersebut sebagai kelompok rujukan. Kemudian dia juga secara mental pun dia juga sudah tertempa di situ misalnya, karena menjadikan kelompok tersebut sebagai kelompok rujukannya begitu, bukan hanya sekedar keanggotaan saja ya. Itu yang membedakan. Oke, berikutnya masuk ke kelompok deskriptif dan kelompok perspektif. Jadi kalau ini lebih ke klasifikasi kelompok saja sih. Jadi kalau deskriptif itu lebih ke kelompok-kelompok yang memang terbentuk secara alami aja sih, nggak perlu yang formal gitu. Misalnya kayak kelompok kayak kelompok pertemanan, atau kelompok mungkin
lebih ke apa ya, kelompok belajar bisa aja sih, kelompok belajar bisa masuk ke perspektif, juga bisa masuk ke deskriptif, atau kelompok mengerjakan tugas, atau kelompok apa namanya, yang memang dia secara alami aja terbentuknya, atau kelompok-kelompok apa, diskusi biasa misalnya kayak gitu, itu bisa saja masuk ke yang disebut dengan kelompok deskriptif. Tapi kalau kita sudah berbicara mengenai kelompok-kelompok yang sifatnya itu perspektif, itu lebih ke yang lebih formal. Jadi ada beberapa langkah yang harus dilewati ketika kita akan masuk dalam anggotaan kelompok perspektif tadi gitu. Itu lebih ke kelompok-kelompok yang memiliki tujuan untuk memecahkan masalah, untuk menyelesaikan sebuah apa namanya, kasus, atau mungkin membedah sesuatu. Nah, itu lebih ke kayak kelompok diskusi simposium, atau misalnya ada diskusi panel. Nah, itu lebih ke masuk ke dalam kelompok yang perspektif. Itu yang membedakan. Jadi kalau yang deskriptif itu yang biasa, yang tidak harus melewati beberapa apa namanya tahapan gitu ya. Kalau misalnya kayak kelompok kepanitiaan itu kan dibentuk dulu, nah itu masuk ke dalam kelompok perspektif. Kelompok seminar atau konferensi, nah itu kan dia juga ada apa namanya prosesnya di situ. Tapi beda dengan kelompok-kelompok mengerjakan tugas, kelompok nonton film misalnya kayak gitu. Itu kan juga hanya yang sifatnya hanya informal begitu. Nah itu yang membedakan. Kemudian masuk ke berikutnya itu, nah ini pengaruh kelompok pada perilaku komunikasi. Jadi yang pertama itu konformitas. Jadi perubahan perilaku atau kepercayaan menuju norma kelompok sebagai akibat tekanan kelompok yang real atau yang dibayangkan. Maksudnya adalah kadang memang apa namanya, kelompok yang kita ikuti atau yang menaungi kita itu akan mempengaruhi perilaku kita, kepercayaan kita terhadap norma-norma tertentu juga itu akan berpengaruh di situ, yang dimaksud dengan konformitas di sini ya. Jadi kenapa kemudian orang selalu menganggap bahwa kenapa sih kalau anak-anak Mapala itu cenderung dia tegas, cenderung dia disiplin, cenderung dia apa, nah itu karena ya itu secara konformitas bahwa dia ada perubahan perilaku yang kemudian masuk karena dari kelompok tersebut, karena kita tergabung dalam kelompok tersebut. Kemudian juga bisa juga ada perubahan juga karena ada tekanan dari kelompok yang lain juga bisa. Jadi kadang kelompok itu menjadi tidak apa ya, menjadi sesuatu yang negatif. Misalnya gini, ketika SMA itu secara konformitas itu kenapa terjadi apa namanya itu tawuran antar sekolah gitu ya, karena itu ada namanya, ini ada kaitannya dengan yang dinamakan teori groupthink. Jadi groupthink teori itu selalu mengatakan bahwa ya, menganggap bahwa kelompoknya itu selalu lebih dominan, lebih super dibandingkan kelompok yang lain. Nah, seperti itu. Jadi kadang tekanan dari kelompok lain yang membuat perubahan perilaku dari kelompok tersebut. Jadi membuat tawuran itu terjadi misalnya dengan hal-hal yang kadang tidak apa namanya, tidak begitu jelas gitu, tapi kemudian itu membuat sebuah permasalahan atau percecokan di situ. Nah, itu juga bisa, jadi bisa saja merubah perilaku kelompok yang memang tadinya tidak tersulut, jadi kemudian harus melakukan aksi apa namanya tawuran gitu. Nah, itu yang kemudian disebut dengan konformitas. Jadi bisa saja ada perubahan. Kemudian fasilitas sosial ini lebih ke, jadi kadang kita menganggap bahwa ketika kita dilihat oleh kelompok, kita bisa melakukan segala sesuatu dengan maksimal. Jadi kalau misalnya kita tidak terlihat oleh kelompok, kadang itu kurang maksimal. Jadi ada yang
dinamakan seperti itu. Jadi meningkatkan kualitas hubungan sosial itu membantu memperlancar untuk meningkatkan kualitas hubungan sosial karena kelompok kita itu memperhatikan kita gitu. Jadi kadang secara apa namanya performa kita dalam kelompok itu juga akan semakin naik. Nah, itu yang kemudian dinamakan fasilitas sosial. Ini menurut bukunya Prof. Dedi Mulyana gitu ya. Jadi mungkin memang kata-katanya kayak agak apa beda itu fasilitas sosial, tapi kok penjelasannya itu gitu kan. Udah dijelaskan dalam bukunya, nanti bisa dibaca dalam buku psikologi komunikasi. Kemudian bukan Prof. Dedi Mulyana, maaf. Dr. Jalaluddin Rahmat, mohon maaf saya revisi. Jadi buku psikologi komunikasinya Dr. Jalaluddin Rahmat. Ya, kemudian yang terakhir itu ada polarisasi ya. Memang polarisasi itu dari pemulaan gitu ya, mengambil suatu keputusan hingga merubah pandangan dan sikap. Nah, ini juga yang dimaksud dengan tadi grouping tadi. Jadi bisa saja kelompok itu kemudian merubah perilaku pandangannya gara-gara sikap anggota kelompok tersebut terhadap kelompok lain. Jadi makanya kenapa ketika kita dalam suatu kelompok itu tidak boleh terlalu berlebihan terhadap kelompok, karena bisa saja itu kemudian membuat rasionalitas kita itu hilang. Jadi menganggap bahwa yang paling benar itu ya kelompok kita sendiri. Untuk kelompok yang lain itu kita anggap. Nah, itu bisa saja jadi seperti itu. Kemudian selain itu juga polarisasi ini lebih cenderung ke yang negatif. Jadi karena kan terpola-pola gitu ya, jadi merubah pandangan sikap anggota kelompok terhadap pandangan kelompok lain. Makanya kalau kalian itu ada gabung dengan kelompok yang membenci antara satu kelompok dengan kelompok lain, nah itu mungkin sudah tidak sehat kelompoknya gitu, karena yaitu menganggap bahwa lebih super power kelompok kalian dan kelompok yang lain tuh lebih bodoh, lebih lemah misalnya, lebih nggak oke misalnya. Nah, itu kan menjadi sesuatu hal yang disebut polarisasi. Jadi itu akan membentuk perilaku komunikasi yang pasti juga tidak akan baik gitu. Yang berikutnya, keefektifan kelompok. Jadi keefektifan kelompok adalah pemenuhan tujuan yang diakui dari tindakan kerjasama. Jadi semakin tujuan itu semakin dekat untuk mencapainya, itu karena kerjasama yang dilakukan, berarti itu menunjukkan bahwa kelompok itu memang efektif. Keefektifannya terbukti gitu. Dan terdapat dua tujuan dalam kelompok, yaitu melaksanakan tugas kelompok. Jadi biasanya kan kita kalau dalam kelompok itu kan ada tugas-tugas kita sebagai anggota kelompok gitu kan, yang kemudian itu dapat diukur berdasarkan prestasi atau performance kita. Performance kita di kelompok itu menunjukkan performance kelompoknya juga gitu. Dan memelihara moral anggotanya diukur berdasarkan tingkat kepuasan dan satisfaction-nya. Jadi semakin anggota itu merasa puas masuk dalam kelompok tersebut, berarti semakin dia kelompoknya itu berarti efektif. Keefektifan kelompoknya itu udah terbukti jelas gitu, terbukti efektif karena anggotanya juga puas gabung dalam kelompok tersebut. Kemudian dari segi performance prestasinya juga baik misalnya. Nah, berarti kan itu dapat diukur juga bahwa ada keefektifan kelompok tersebut. Kemudian yang berikutnya itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan kelompok. Yang pertama ada faktor situasional dan faktor personal. Jadi keefektifan tadi itu juga bisa dipengaruhi oleh dua hal ini. Situasional tersebut dikatakan bahwa karakteristik kelompok itu dilihat dari ukuran kelompok. Jadi kadang kenapa kita bilang kita harus membentuk kelompok yang lebih banyak anggotanya biar lebih efektif. Tapi kadang juga enggak juga sih. Kelompok yang lebih kecil, lebih solid, lebih efektif misalnya. Nah, ini kan tergantung dari ukuran kelompoknya. Nah, itu juga tergantung dari tujuan kelompoknya. Kelompok tersebut ingin memiliki tujuan apa gitu. Jadi enggak semuanya itu bisa kemudian banyak itu lebih efektif atau sedikit lebih efektif, itu bisa ditentukan dari segi tujuan dari kelompok tersebut. Jadi mereka ingin kelompok tersebut aktif
di bidang apa sih kelompok tersebut sebenarnya mengangkat tentang apa sih. Nah, itu yang kemudian perlu diperhatikan. Jadi itu tadi yang faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan kelompok. Yang berikutnya masuk ke bentuk-bentuk komunikasi kelompok itu apa saja. Yang pertama adalah komunikasi kelompok deskriptif, tadi sudah dijelaskan di atas. Kemudian ada komunikasi kelompok perspektif. Jadi intinya kalau deskriptif itu lebih ke kelompok-kelompok yang informal, kalau yang perspektif itu lebih ke formal. Jadi ada proses apa pembentukan kelompoknya tuh ada gitu kalau yang perspektif tadi ya. Jadi ada sebelum jadi kepanitiaan mungkin ada wawancara dulu, atau misalnya ada perekrutan dulu, ada klasifikasinya untuk jadi apa namanya simposium panitia simposium tadi kayak gitu. Nah, itu yang membedakan. Yang berikutnya kita masuk ke komunikasi organisasi. Jadi kita akan menyinggung sedikit mengenai komunikasi organisasi. Yang pertama, komunikasi organisasi adalah proses menciptakan dan saling menukar pesan dalam satu jaringan hubungan yang saling tergantung satu sama lain, lingkungan yang tidak pasti atau selalu berubah-ubah. Jadi kalau kita ngomongin komunikasi organisasi itu selalu berubah-ubah karena itu ada dalam lingkup yang komunikasinya tuh besar gitu, lingkupnya besar. Kalau organisasi nggak cuman hanya kelompok kecil, tapi kelompok-kelompok yang kemudian itu adalah dinaungi dalam sebuah organisasi. Nah, itu jadinya nanti komunikasinya pasti banyak iklim komunikasi yang beda-beda gitu ya. Kemudian definisi ini mengandung 7 konsep kunci, yaitu adalah proses, pesan, jaringan, saling tergantung, hubungan, lingkungan, dan ketidakpastian. Jadi kalau kita ngomongin komunikasi organisasi pasti ada proses bagaimana pesan itu apa namanya diterima, diperoleh, kemudian ada jaringannya menggunakan apa. Jadi kalau organisasi itu kan lingkupnya luas, misalnya kayak instansi apa atau perusahaan yang besar itu kan jaringan komunikasinya beda-beda pasti setiap perusahaan gitu ya. Kemudian saling bergantung, berhubungan, jadi antar anggota apa organisasi saling berhubungan, saling berkomunikasi. Kemudian banyak ada lingkungan juga, ada lingkungan organisasi dan ketidakpastian karena banyak yang dikomunikasikan, jadi banyak hal-hal yang tidak pasti dalam komunikasi di sebuah organisasi gitu. Itu maksudnya. Berikutnya model komunikasi organisasi, ini pernah dijelaskan juga pasti dalam pengantar ilmu komunikasi. Ada yang kolinier atau one way communication, ada interaksional, ada transaksional. Kalau linear itu pasti jelas, jadi satu arah. Kemudian kalau interaksional itu ada dua arah, ada dialognya. Bisa jadi komunikatornya atau jadi komunikannya atau kebalikannya. Jadi yang tadinya komunikator jadi komunikan, yang jadi tadinya komunikan jadi komunikator. Nah, itu interaksional. Kalau transaksional itu lebih ke semuanya itu bisa dikomunikasikan intinya. Jadi nggak ada yang tidak bisa dikomunikasikan. Transaksional itu terus menerus begitu ya, berkesinambungan. Jadi ada tindakan, ada respon, ada feedback kayak gitu. Jadi itu yang dinamakan transaksional. Kemudian, nah ini harus dalam komunikasi organisasi, oke, dan word communication. Jadi dari komunikasi dari atas ke bawah, memberi instruksi atau job instruction, kemudian penjelasan itu tentunya dari pimpinan, job instruksi juga dari pimpinan, kemudian menyampaikan informasi, peraturan-peraturan, memberikan motivasi kepada karyawan agar lebih semangat bekerja misalnya. Nah, itu salah satu bentuk dari downward communication. Saya yakin sudah paham ya. Berikutnya upward communication. Jadi kalau ada dari atas ke bawah pasti ada dari bawah ke atas harusnya begitu. Jadi dari subordinat ada dari bawahan kepada atasannya. Misalnya penyampaian informasi tentang pekerjaan ataupun tugas yang sudah diselesaikan jadi laporan gitu. Informasi tentang persoalan pekerjaan atau misalnya ada masalah atau ada yang tidak paham, ada yang masih belum jelas, masih apa butuh apa penjelasan lebih lanjut misalnya. Apa saran juga biasanya kan kalau organisasi yang bagus tuh pasti memberikan kesempatan kepada karyawannya, memberikan kesempatan pada anggotanya untuk memberikan kritik, saran untuk perbaikan ke depan organisasinya gitu. Menyampaikan keluhan dari bawahan tentang dirinya sendiri atau pekerjaannya, bisa juga apa namanya menyampaikan curhatan tentang dirinya atau tentang pekerjaannya, tentang lingkungannya itu bisa juga. Jadi nanti bisa menyampaikan ke atasannya biasanya. Kemudian berikutnya horizontal communication. Jadi horizontal itu yang lurus, yang apa
rata atau satu level. Jadi sama-sama karyawan itu pasti berkomunikasi, sama-sama kepala bidang juga berkomunikasi misalnya, sama-sama anggota organisasi juga berkomunikasi misalnya. Memperbaiki koordinasi tugas, jadi bisa saling integrasi, interkoneksi antar tugas yang diberikan oleh atasannya dengan sesama karyawan misalnya, atau memecahkan masalah yang dihadapi, bisa juga dengan berdiskusi dengan sesama selevel di bidang misalnya bidang promosi, itu sama-sama anak bidang promosi itu saling berdiskusi untuk memecahkan masalah yang ada di bidangnya misalnya. Saling berbagi informasi juga bisa, upaya pemecahan konflik juga bisa. Biasanya kan ada konflik ya kalau dalam organisasi, dalam lingkungan pekerjaan kita kayak gitu. Membina hubungan melalui kegiatan bersama, jadi bisa juga biasanya kan ada kegiatan kayak gathering atau kegiatan kayak outbound, itu kan mau dia pimpinan mau dia siapa, tapi biasanya akan membawa diri satu begitu. Itu fungsinya untuk membangun hubungan. Yang berikutnya, fungsi komunikasi dalam organisasi pasti ada informatif, memberikan informasi, regulatif, ada aturan-aturannya kalau dalam organisasi. Kemudian ada persuasifnya, juga mempengaruhi penyampaian informasi oleh pimpinannya, misalnya untuk mempengaruhi anggotanya lebih bersemangat bekerja, misalnya mengejar target. Integratif itu lebih mengintegrasikan segala sesuatunya untuk mencapai tujuan bersama organisasi begitu. Hambatan komunikasi dalam organisasi itu adalah hambatan teknis, jadi fasilitas ini ada kalau kaitannya dengan teknis ya, atau peralatan komunikasi misalnya. Prosedur kerja yang tidak jelas, jadi kurang informasi atau penjelasan sehingga nanti miskomunikasi dari apa yang dikerjakan, apa yang diinstruksikan oleh pimpinannya. Kurang keterampilan membaca, jadi segala sesuatu itu kan harus dicermati dulu, harus dibaca secara jelas dulu. Pilihan media yang kurang tepat, jadi mungkin medianya karena tidak semua menggunakan Telegram. Kalau misalnya informasi melalui Telegram, pasti itu tidak akan sampai kepada semua anggota organisasinya misalnya. Jadi harus memilih media yang tepat. Begitu. Berikutnya, hambatan semantik itu berkaitan dengan bahasa. Penyampaian pesannya tidak ada diterima dengan efektif. Gangguan atau bahasa, misalnya kadang bahasa Inggris misalnya, ketika kita kerja di instansi yang memang dia menggunakan bahasa pengantarnya bahasa Inggris, ada miskomunikasi karena bahasanya tidak apa yang kita artikan tuh berbeda misalnya. Itu bisa saja secara semantik. Pilihan bahasa yang tidak tepat dapat menyebabkan kekeliruan dalam proses penafsiran pesan. Jadi kadang pemilihan bahasa yang tidak tepat juga bisa jadi konflik, juga bisa jadi kesalahpahaman, miskomunikasi, itu bisa. Berikutnya, kalau hambatan manusiawi itu ya dari faktor diri pribadi manusianya yang berkomunikasi gitu. Kadang sedang tidak enak perasaannya, sedang emosi, sedih, atau prasangka pribadi yang tidak baik terhadap orang yang diajak komunikasi, sehingga membuat itu menjadi sebuah hambatan, tidak mau mendengarin, tidak mau menanggapi. Jadi seperti itu. Kecakapan, ketidakcakapan, jadi kadang ada orang yang lebih ahli untuk kemudian ada orang yang lebih ahli untuk bidang jadi itu kan secara manusiawi gitu ya, lebih expert untuk nanganin teknis misalnya, dia lebih expert untuk nanganin yang lebih ke yang media misalnya. Hambatan manusiawi berasal dari perbedaan individual, bisa juga karena faktor individual, kayak umur juga kadang lebih muda itu merasa lebih lebih terkini dibanding yang lebih tua, misalnya udah jadul. Nah, kadang seperti itu hambatan secara manusiawinya. Kadang psikologi seseorang juga bisa mempengaruhi. Kemudian iklim organisasi, misalnya organisasinya sedang disandung masalah, terlilit hutang, itu juga mempengaruhi pasti, jadi hambatan komunikasi dalam organisasi juga. Nah, ini dia nanti ada perbedaannya. Jadi perbedaan dari komunikasi kelompok dan komunikasi organisasi tadi. Jadi kalau kelompok itu pasti lebihnya informal, kalau organisasi itu lebih ke formal. Kemudian pembagian
tugas itu kadang kurang jelas kalau kelompok karena kan tidak ada strukturnya. Kalau untuk organisasi biasanya lebih jelas karena terstruktur. Biasanya melibatkan seluruh anggota, menyuarakan pendapat, tidak terlalu melihat posisi kalau dalam komunikasi kelompok. Tapi kalau organisasi ya pastilah itu birokratis, terus terstruktur juga, pimpinan, kemudian ada bawahannya, kemudian ya pasti itu ada kaitannya dari apa yang disampaikan, pendapatnya juga dari pimpinan biasanya terlebih dahulu dibandingkan nanti bawahannya, kemudian baru memberikan pendapat. Nah seperti itu. Kalau kelompok itu lebih ke personal, kemudian subjektivitasnya sangat tinggi ya karena teman, jadi nggak bisa kayak gitu. Tapi kalau organisasi lebih ke impersonal atau lebih ke profesional lah gitu. Jadi karena perannya dia, karena statusnya dia, karena posisinya dia sebagai pimpinan, sebagai kepala bidang misalnya, nah itu jelas kalau dalam organisasi. Kemudian kalau kelompok itu ada norma yang dibuat dan diakui bersama. Kalau dalam organisasi ya memang sesuai dengan aturan yang telah dibuat. Yang memang kadang sifatnya itu memaksa gitu kan, karena misalnya telat dipotong gaji, itu kan bentuk dari aturan yang ditetapkan oleh organisasi gitu. Itu ya, oke, itu sekian mengenai sistem komunikasi kelompok dan organisasi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.